Apa itu klorin? Klorin adalah unsur dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Ia termasuk dalam golongan halogen di tabel periodik, sehingga bersifat sangat reaktif. Dalam keadaan murni, klorin terbentuk gas hijau kekuningan dengan bau yang menyengat. Gas ini beracun dan dapat menyebabkan iritasi pada mata, saluran pernapasan, dan kulit jika terpapar langsung. Klorin biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa, seperti natrium klorida, garam meja NaCl, atau natrium hipoklorit NaClO. Digunakan sebagai pemutih dan disinfektan. Metode penelitian yang dipakai untuk mengetahui dan menganalisa kandungan klorin dalam beras adalah metode kualitatif dengan uji warna dan uji pengendapan menggunakan metode kuantitatif dengan titrasi iodometri. Ini adalah alat dan bahannya. Metode reaksi warna. Prosedur kerja analisis kualitatif memakai metode reaksi warna. Sampel beras tumbuklah terdahulu, kemudian timbanglah sekitar 10 gram. Sampel tambahkan 50 ml aqueous, kemudian homogenkan. Selanjutnya, penyaringan memakai kertas saringan. Ambillah filtrate sejumlah 2 ml, tambahkan pada tabung reaksi, masukkan kalium iodid 10% dengan amilum 1%. Ketika positif terkandung klorin bisa berwarna biru. Prosedur kerja analisis kualitatif dengan metode pengendapan sejumlah 20 gram. Sampel beras timbanglah serta haluskan memakai mortar dengan pestle. Selanjutnya memasukkan 50 ml aqueous. Aduklah sampelnya sampai merata dengan menyaring untuk diambil filtratnya. 1 ml filtrat ambillah, kemudian tambahkan pada tabung reaksi dengan penambahan 1 ml cairan AgNO3. Ketika terbentuk endapan putih menggumpal sehingga sampel positif terkandung klorin. 2. Metode titrasi iodometri. Dalam analisa kuantitatif, metode titrasi iodometri dalam klorin, sampel berasnya sudah ditumbuk, kemudian lakukanlah penimbangan sejumlah 10 gram. Tambahkan pada Erlenmeyer, masukkan aqueous 50 ml. Selanjutnya penambahan 2 kalium iodid dengan 10 ml asam asetat. Tutuplah mulut Erlenmeyer memakai plastik berwarna hitam. Titrasilah memakai cairan natrium tiosulfat hingga warnanya kuning muda. Selanjutnya, penambahan 1 ml indikator amilum. Mentitrasi dilaksanakan sampai berwarna biru selalu menghilang. Catatlah hasil volume serta laksanakan mentitrasi blankonya, lalu dimasukkan dalam perhitungan kadar. Hasil dari pengujian ini terlihat bahwa ketujuh tidak terdapat endapan berwarna putih karena dalam mengidentifikasi sampel yang mengandung klorin menggunakan reaksi AgNO3, jika terbentuk endapan putih pada sampel setelah direaksikan dengan AgNO3, maka sampel tersebut mengandung klorin. Hasil positif ditandakan dengan adanya endapan putih karena adanya reaksi antara perak nitrat dengan klorin yang tidak terlarut sesuai reaksi kimia. Berdasarkan titrasi dan perhitungan kadar klorin, pada ketujuh sampel yang digunakan tidak ada perubahan warna, yang mana kadar klorin ketujuh sampel tersebut adalah 0%. Sedangkan hasil titrasi yang dilakukan pada kontrol positif menunjukkan kadar klorin sebanyak 0,5%. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Prinsip dari metode ini adalah bersifat oksidator kuat pada klorin akan direduksi kalium iodide berlebih dan akan menghasilkan iodium. Reaksi yang terjadi adalah Cl2 ditambah 2L dikurang min 2Cl ditambah L2. Iodium yang dihasilkan selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Banyaknya volume tiosulfat yang digunakan sebagai titran berbanding lurus dengan iod yang dihasilkan dengan reaksi sebagai berikut: L2 ditambah 2S 2O32 dikurang S min S4O62 ditambah min 21. Titrasi dilakukan dalam suasana asam dengan penambahan asam asetat. Fungsi penambahan asam asetat adalah supaya iodium bereaksi dengan hidroksida
titrasiida dari asam aseta dan akan menjadi iodide. Pada titrasi ini menggunakan amilum sebagai indikator yang berfungsi untuk menunjukkan titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari warna biru menjadi titik berwarna. Indikator amilium ditambahkan pada saat menjelang titik akhir titrasi, karena jika ditambahkan di awal akan membentuk iod, sedangkan amilum memiliki warna biru yang sulit dititrasi oleh natrium tiosulfat. Jadi